buka Gmail kita ya. Gmail yang Bapak gunakan untuk mendaftar doublehost.com. Oke, Bapak siapkan dulu catatan-catatan username, password, segala macam itulah. Karena Bapak banyak lupanya nih. Catatan username, password. Kita harus cek dulu di emailnya apakah sudah ada balasan dari pihak doublehost.com terkait permintaan paket hosting gratis. Kita coba cek. Mudah-mudahan sudah ada jawaban. Oh ya, nah ini alhamdulillah sudah ada jawaban. Layanan gratis telah aktif, alhamdulillah. Nah, kalau layanan gratis telah aktif berarti mungkin dia perlu waktu sekian jam rupanya. Kan Bapak mulai mendaftar ini sore kemarin dan baru siang. Kada tahu ini jam berapa lah? Jam berapa di ACC-nya? 1 jam yang lalu lah. Berarti sekitar jam 10-an tadi lah mungkin di ACC-nya. Oke, kita cek di doublehost.com-nya. Sorry, kita masuk doublehost.com. Nah, kalau sudah positif Kawa mendaftar seperti ini kan gampang, kita tinggal Kawa lanjut karena belajaran bikin web melalui hosting seperti ini. Oke, kita cek dulu lah di doublehost.com. Kita cek status layanan kita. Ini oke, layanannya sudah ada 1. Kemudian, nah ini sudah dipadahkannya aktif. Oke, ini aktif, ini tanda silang artinya memang belum kita atur. Nah, ini setelah ini dinyatakan aktif layanan kita dan ini abaikan saja. Ada tulisan 50.000 itu nanti 3 bulan dari sekarang. Kalau kalian tertarik ingin coba lagi 3 bulan, berarti kalian harus bayar sebesar Rp50.000. Oke, ini sudah aktif. Yang kita perlukan, langkah terakhir dari proses setting ini adalah kita harus memastikan ada akun cPanel kita. Jadi ada akun cPanel kita cek dulu di kotak masuk nih adakah? Belum ada lah, kita cek di kotak spam. Nah, ini jangan-jangan masuk ke spam. Nah, ini loh lah. Ini yang maksud Bapak yang kita tunggu-tunggu. Dari doublehost.com mereka sudah mereka sudah ngasih ini name server inilah. Nah, name server inilah yang kita gunakan untuk setting lah di Domainisia. Oke, ini sudah dapat. Kembalikan lagi. Kita masuk ke Domainisia kita. Domainisia.com kita. Oke lah, kita sign in. Opcom 12 tadilah. Oh, ini berarti belum Bapak masukkan Opcom 12-nya. Tadi ada pertanyaan, Pak, kenapa password Ulun waktu mendaftar di doublehost.com tuh warnanya kuning? Itu karena password yang kalian gunakan ini kurang dianggap pihak Domainisia atau pihak doublehost.com maksud Bapak lah, itu kurang kuat. Makanya kemudian Bapak selalu mencontohkan nih password itu harus ada unsur huruf kecil, huruf besar, kemudian angka, kemudian simbol. Simbol itu banyak, tanda tanya, tanda seru, kurung buka, kurung tutup, asterik, bintang, banyak lah simbol di keyboard itu bisa kalian gunakan. Dan minimal 8 karakter. Oke. Ini yang terakhir yang harus kita lakukan di Domainisia karena hosting kita sudah aktif. Inilah
hosting kita sudah aktif, jadi ada username, ada password, kemudian ada name server. Nah, name server inilah yang kita taruh ke pengaturan domain kita. Ini langkah terakhir lah, dan ini kadang perlu waktu juga. Jadi di My Domain, kemudian di bagian status ini kita klik, status aktif sinilah kita klik. Kemudian kita tunggu sebentar di sini. Ini ada beberapa menu lah. Jadi kita masuk ke menu name server. Nah, ini di bagian name server ini kita ganti name server 1 sampai 4 tadi seperti yang dicontohkan di email tadi lah. NS2, ini NS3, kemudian ini NS4. Jadi kalau sudah terisi NS1 sampai NS4, kemudian kita klik change name server. Kita tunggu sampai perubahannya dinyatakan berhasil. Oke, sudah berhasil lah. Name servernya sudah diarahkan ke doublehost.com. Dan ini biasanya perlu waktu sampai bahkan 24 jam lah. Ini 24 jam sampai propagasi. Jadi propagasi itu, yang dimaksud dengan propagasi adalah domain kalian dan hosting kalian ini dikenali oleh para penyedia internet lah dunia. Oke, ini kita kembali. Ini sudah, dan ini perlu waktu ke sini kita. Sekarang kita uji, benarkah kita bisa mengakses. Nah, ini karena seharusnya beginilah anak-anak. Seharusnya untuk bisa mengakses cPanel-nya itu alamatnya harusnya, ini kita bicara harusnya lah, tapi karena kita baru baru dapat notifikasi bahwa hosting kita sudah terdaftar aktif, kemudian name server tadi baru saja diupdate dan dia biasanya perlu waktu. Normalnya begini, jadi normalnya untuk mengakses cPanel tuh kalau kayak di Windows tuh kayak File Explorer lah atau Window Explorer, tempat kita naruh bahan-bahan website kita. Nah, jadi harusnya alamatnya seperti ini. Man2 Kota BJM atau domain kalian, kemudian garis miring cPanel. Nah, biasanya kayak gini. Nah, ini kan Krakawa nih. Karena itu tadi belum diaktifkan. Jadi harus kita menunggulah beberapa jam sampai nanti bisa. Kalau kalian pengen juga masuk ke dashboard-nya, ke dashboard cPanel, maka kita harus menggunakan ini kontrol panel sementara, kontrol panel yang bersifat temporer lah atau sementara, sambil menunggu nanti domain dan hosting. Kalau domain sudah aktif lah, hosting sudah aktif, tetapi belum blend, belum menyatu lah, belum aktif dua-duanya ini, belum menjadi satu paket kesatuan. Oke, kita gunakan yang temporary. Yang temporary. Oke, yang temporary lah. Kita proses. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan username kita. Ini username cPanel lah. Nah, ini ada kalau password. Password ini nanti kita ganti, kita samakan saja lah. Kita samakan dengan password yang ada di domain Indonesia kita atau password yang ada di doublehost.com kita. Jadi supaya kalian kada bingung nih, password ini cukup satu aja lah. Oh, sorry, kita username-nya dulu lah. Username-nya dulu kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian passwordnya kita gunakan yang di sini. Kemudian kita coba login, bisa kada? Harusnya sih bisa. Nah, berhasil. Nah, sampai di sini kalian berarti sudah punya domain, sudah punya hosting. Akan tetapi ini kan masih masih temporary lah sifatnya lah. Ini masih menggunakan alamat yang
sementara seperti ini alamat sementaranya. Nanti kalau sudah benar-benar terpropagasi atau benar-benar dikenali oleh penyedia layanan internet dunia, maka di sini nanti alamatnya berubah. Jadi alamatnya nanti seperti ini. Jadi alamatnya man2 kota BCM XYZ titik 2083 atau cPanel-nya ini. Seperti ini nanti harusnya alamatnya. Oke, gak apa-apa. Kalau sudah sampai sini, tahapannya kalian berarti sudah punya domain. Ini kita lihat domain kita di sini kan masih belum aktif lah lagi, belum aktif. Kemudian ya ini informasinya lah, informasi yang nanti insya Allah kita akan coba utak-atik ini. Ini nanti mungkin di pertemuan hari Jumat minggu depan saja. Nanti Bapak siapkan dulu video-videonya sambil nanti nunggu kalian domainnya harus aktif. Nih, jadi kan syarat untuk belajar ini domain kalian sudah aktif, artinya sudah dibayar dan kemudian aktif. Kemudian kalian juga sudah berhasil mendaftar di doublehost.com dengan bayaran 0 rupiah, artinya memang akun hosting unlimited gratis lah selama 3 bulan dan ini dinyatakan aktif. Kemudian di Domainisia kalian ini pun juga setting name servernya sudah dirubah. Sudah diganti yang asalnya bawaan Domainisia, yang asalnya di sini domainisia.com kita rubah atau kita setting ulang menjadi doublehost.com. Oke, ini gambarannya dulu nak lah. Sambil Bapak siapkan karena untuk apa-apa saja yang perlu kita upload ke cPanel kita. Ini kan masih kosongan nih, belum ada isinya. Ini gambaran cPanel. Dulu pernah Bapak andaki di sini. Oke, inilah masih kosong. Oke, ini aja dulu lah sementara. Sambil Bapak menyiapkan materi kita yang lain.